Amin. Haleluya. Shalom, selamat sore. Saya bersyukur sekali bisa melayani Tuhan, melayani di tempat ini, melayani saudara juga tentunya. Ujian penyembahan luar biasa. Wah, saya senang sekali karena yang WL Albert, yang khotbah Albert, haleluya. Terima kasih Pak Peter untuk kesempatannya. Saya ini sebelum kesini intens berkomunikasi WA dengan Ibu Ida. Ya, Ibu Ida ada nggak ya? Oh pagi tadi, aduh nggak ketemu. Ya, baik Bapak Ibu. Sore hari ini tetap saya akan dengan tema yang sudah diberikan, mempengaruhi atau dipengaruhi. Tapi tentunya saya tidak akan membawakan lagi yang saya sudah sampaikan di ibadah kedua. Nanti saudara bisa lihat saja di YouTube apa yang disampaikan di situ. Karena kemudian pada sore hari ini, entah tadi waktu saya duduk di situ, saya merasa bahwa saya akan lebih bicara lebih praktikal, lebih simple saja begitu tentang mempengaruhi atau dipengaruhi. Nah, prinsip dasarnya adalah seperti yang tadi pagi saya katakan bahwa kita ini dapat mempengaruhi karena kita telah dipengaruhi. Jadi mempengaruhi dan dipengaruhi itu merupakan hal yang memang terjadi secara alamiah dalam kehidupan kita. Anda jadi seperti apa yang Anda jadi sekarang ini, itu akibat pengaruh-pengaruh yang Anda telah terima di masa yang lalu. Artinya ketika Anda hidup, Anda menerima pengaruh, Anda dipengaruhi, ya kan? Anda dipengaruhi. Tapi yang menjadi PR sebenarnya buat kita adalah apakah kita dengan sadar mengetahui bahwa kehidupan kita harusnya melepaskan pengaruh. Tanpa saudara bertekad melepaskan pengaruh, sesungguhnya hidup memang itu selalu mempengaruhi. Ya kan, saudara bicara yang buruk-buruk, nggak sengaja aja, saudara cerita buruk tentang orang lain ke seseorang, maka seseorang yang menerima cerita saudara itu bisa terpengaruh pola pikirnya. Misalnya saya bercerita buruk tentang Albert ini bercerita buruk tentang Albert itu. Ya kan, lagi cerita buruk ini nggak sengaja, bukan bermaksud cerita, bukan bermaksud menjelek-jelekan, tapi nggak sengaja aja keluar. Wah, dia tuh gini orangnya. Nah, saudara karena dengar saya bercerita, saudara bisa punya tiba-tiba dipengaruhi oleh cerita saya. Oh, Albert yang itu gitu ya orangnya. Saudara nggak cek dan recheck lagi, saudara sudah tidak meneliti lebih lanjut lagi, saudara sudah tidak seperti itu. Saudara hanya dipengaruhi oleh cerita orang. Oh begitu dia. Nah, itu dia. Padahal yang harus kita mengerti adalah ini. Kalau kita mengerti hidup kita adalah hidup yang melepaskan pengaruh, maka pengaruh yang kita terima itu kita nggak sembarang. Kita tidak sembarang menerima apa yang datang dari luar untuk kita. Baik itu secara sengaja maupun secara tidak sengaja. Kita tidak sembarang. Karena apa? Karena karena kita menyadari bahwa hidup saya ini melepaskan pengaruh. Karena hidup saya melepaskan pengaruh, maka setiap pengaruh yang datang dari luar itu saya harus mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh. Kan begitu. Nah, saya adalah orang yang paling, bukan saya tidak percaya sama cerita orang, enggak. Tapi setiap kali saya mendengar opini orang tentang seseorang, saya tidak akan langsung bilang, oh ternyata begitu ya orangnya, enggak. Karena saya tahu hidup saya ini melepaskan pengaruh. Jadi saya harus sortir dulu karena saya belum tahu kebenarannya secara utuh. Kan begitu, saudara. Misalnya saudara dengar khotbah saya ini, saudara juga jangan telan mentah-mentah. Pulang di rumah saudara renungkan lagi, buka YouTube-nya siapa saja yang khotbah. Saudara buka YouTube-nya, saudara perhatikan lagi, dengar lagi ulang-ulang dan oh maksudnya begini, oh begini, oh begini. Iya kan? Harusnya begitu. Karena
Kenapa saudara lakukan itu? Karena saudara bertanggung jawab atas hidup saudara. Saudara mengerti prinsip ini bahwa pada akhirnya hidup saya ini itu hidup yang melepaskan pengaruh. Jadi saya harus menjaga apa yang masuk dalam saya. Iya dong, harus begitu. Kalau tidak begitu mau jadi apa kita? Ya kan? Nah, saya sudah jelaskan beberapa prinsip di ibadah pagi tadi. Nanti saudara bisa lihat di YouTube. Nanti saudara bisa lebih, mungkin saudara waktu dengar lagi bisa menjadi lebih diperkaya. Tapi malam hari ini saya ingin share kepada saudara tentang pengaruh dari apa yang disebut yang paling identik dengan kekristenan. Yang paling identik dengan kekristenan apa itu? Kasih. 1 Korintus 13 ayat 13 itu bilang begini. 1 Korintus pasal 13 ayat 13. Wah, angkanya menurut orang angka sial. Padahal pasal 13 ayat 13 itu, wow, itu bicara tentang hal yang paling indah dalam kehidupan kekristenan, dalam iman kekristenan. Apa itu? Kasih. Di pasal 13 1 Korintus itu memang perikopnya ditulis kasih. Nah, di ayat 13 dari pasal 13 surat Paulus kepada jemaat Korintus yang pertama itu, Paulus kemudian bilang begini, bahwa tinggal tiga hal. Tinggal 3 hal. 3 hal ini merupakan fondasi dasar dari kehidupan Kristiani. Ya kan? 3 hal ini. Nanti kapan-kapan lah kita akan bahas itu. Tapi paling tidak saya sodorkan pemikiran ini pada saudara. Ini pilar dasar kehidupan Kristiani. Iman, pengharapan, dan kasih. Iman, pengharapan, dan kasih. Lalu kemudian Paulus tulis begini. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Wah, kalau saudara baca ini langsung saudara berpikir begini. Wah, ini Paulus sedang ngebeda-bedain. Bukannya ngebeda-bedain. Tapi memang begitulah faktanya. Kalau iman dan pengharapan itu bergerak dari kita. Ya kan? Dari kita kepada Tuhan. Itu iman dan pengharapan itu. Itu bergerak dari kita kepada Tuhan. Saya beriman kepada Kristus untuk kemudian menikmati kehidupan Kristus dan berkat-berkatnya. Saya berpengharapan kepada Kristus untuk kemudian menemukan fakta dari iman kita pada Yesus Kristus. Itu bergerak dari kita. Tapi kasih tidak, Pak Bu. Nah, ini yang luar biasa. Kasih itu bukan serangkaian perbuatan, Pak Bu. Kasih itu bukan serangkaian tindakan-tindakan yang baik. Bukan, saudara. Tapi menurut terminologi kekristenan, kasih itu adalah pribadi. Wow, kita mengerti bahwa kasih itu tindakan, kasih adalah keputusan, kasih adalah karakter. Oh tidak, saudara. Sebelum itu terjadi, maka terminologi kekristenan menyebutkan kasih itu pribadi. Kasih itu sebuah pribadi. Saya mengerti mengapa Paulus kemudian berkata bahwa kasih itu yang paling besar. Kasih itu yang paling besar. Karena memang kasih itu bukan serangkaian tindakan perbuatan, bukan. Kasih itu pribadi. 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-16. 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-16, di situ tertulis apa? Allah adalah kasih. Waduh. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Tangkap ini, saudara. Berarti kasih itu pribadi. Coba saudara pikir-pikir ulang. Yang sudah menikah, coba pikir-pikir ulang itu. Mungkin dulu waktu saudara pemberkatan, mungkin saudara pemaknaannya tidak sampai di situ. Tapi coba malam ini, maknai begini. Kalau Allah adalah kasih, maka setiap kali kamu mengucapkan I love you pada pasanganmu, kamu sebenarnya sedang melepaskan pribadi Kristus ke dalam dia. Ingat enggak waktu pemberkatan dulu? Waktu pemberkatan langsung bilang gini,
saya menerima engkau, baik dalam keadaan miskin ataupun kaya, sakit maupun sehat, susah maupun senang. Itu apa? Itu apa? Kenapa saudara bisa menerima seperti itu? Coba. Hanya pada pasangan hidup loh saudara mengucapkan sumpah seperti itu. Saudara tidak mengucapkan sumpah seperti itu pada orang tua saudara loh. Ada di sini yang mengucapkan pada orang tuanya, berlutut di depan orang tua, baik dalam susah maupun senang. Nggak ada. Saudara mengucapkan itu di depan saudara-saudara kandung saudara, enggak. Itu cuma diucapkan di depan pasangan hidup saudara. Di depan pasangan hidup saudara, saudara bilang begini, saya terima engkau dalam segala keadaan. Mengapa saudara bisa berjanji seperti itu? Oh, itu bukan perasaan, Pak Bu. Jadi kalau hari ini saudara duduk malam hari ini dan saudara mendengar firman ini, lalu saudara mengingat bahwa apa yang saudara ucapkan itu mungkin saudara berpikir itu hanya perasaan. Mari saya beritahu, itu bukan perasaan. Saudara sedang menyatakan pribadi Kristus. Karena setiap Anda mengasihi, Anda menyatakan pribadi Kristus. God is love. Love is God. Amin. Jadi tidak sembarangan tuh anak-anak muda apalagi. Tidak sembarangan bilang I love you, I love you, I love you. Karena love is God. God is love. Wah, kalau anak-anak muda kan ngobrol. Tapi kalau yang sudah menikah udah di atas 15 tahun, udah males kan nyebut-nyebut sayang-sayang. Paling kalau tiba-tiba pasangannya nyebut-nyebut sayang langsung curiga gitu. Ada apa nih ya nyebut-nyebut sayang, tumben banget. Ada maunya nih pasti. Iya kan? Wah, ada maunya nih nyebut-nyebut sayang. Tapi mari saya beritahu pada saudara, seharusnya kata kasih itu, tindakan kasih itu harusnya dimaknai begini, menyatakan pribadi Kristus. Setiap kali saudara mengucapkan I love you, saudara sedang menyatakan Kristus pada orang tersebut. Setiap kali saudara melakukan tindakan kasih tersebut, saudara sedang menyatakan pribadi Kristus terhadap orang tersebut. Kasih itu Kristus, Kristus adalah kasih. Amin. Dan tahukah saudara, kasih itu harusnya yang paling mempengaruhi hidup kita. Kasih itu yang harusnya paling mempengaruhi hidup kita. Waktu kasih mempengaruhi hidup kita, maka kita harusnya mempengaruhi orang dengan kasih. Kalau kita mempengaruhi dengan kasih, itu berarti begini, kamu mempengaruhi sesamamu dengan pribadi Kristus. Nomor satu itu dilakukan ke siapa? Ke pasangan saudara. Amin. Coba saudara pikir-pikir dulu. Lihat pasangannya, kalau bawa pasangan, lihat pasangan. Terus sadar, apakah selama ini saya memang mengasihi dia dengan kasih Kristus? Jangan sampai kita mengasihi cuma karena cinta doang biasa. Kan kita pikir cinta itu perasaan, Pak Bu, tidak. Kasih itu Kristus. Kalau Kristus itu sudah di atas perasaan. Oh iya, karena saudara menerima dalam segala keadaan, itu sudah level apa itu? Di atas perasaan. Di atas perasaan ada apa di situ? Di atas perasaan ada keputusan. Amin. Wah, di atas perasaan ada keputusan. Itulah sebabnya Pak Bu, hanya dalam terminologi kekristenan dikatakan begini, bahwa sangguplah seorang pria hidup dengan satu wanita untuk selama-lamanya. Oh iya, karena apa? Bukan karena perasaan, tapi karena Kristus yang mengikat mereka. Jadi setiap kali mereka melakukan sesuatu, semua dilakukan atas dasar Kristus. Maka saya akan berkata ini di dalam nama Kristus. Orang yang melakukan tindakan-tindakan dengan pasangannya tanpa didasari oleh kasih Kristus, maka orang itu sebenarnya sedang menabur benih yang tidak kekal pada pasangannya.
Kalau Anda mencintai pasangan Anda, tidak secara pemahaman bagaimana Kristus, bagaimana kasih Kristus bekerja, maka Anda sedang menabur benih yang tidak kekal pada pasangan Anda. Kalau Anda menabur benih yang tidak kekal pada pasangan Anda, maka Anda pun akan menabur benih yang tidak kekal kepada anak-anak Anda. Oh ya. Oh ya. Coba saudara pikir-pikir begini. Ini simple. Berapa banyak kali saudara bisa bilang kepada anak saudara, bodoh? Berapa banyak kali itu? Coba saudara hitung-hitung. Coba saudara pikir-pikir. Nanti saudara pulang, saudara nonton lagi YouTube khotbah ini, saudara pikir-pikir lagi. Berapa banyak kali saudara mendeliver kata itu? Bodoh, 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 bodoh. Berapa banyak kali itu? Apa yang saudara ucapkan kepada anak saudara, sebenarnya itu merupakan manifestasi dari tindakan saudara terhadap pasangan saudara. Kalau saudara punya tindakan pada pasangan saudara sesuai dengan pemahaman bahwa Kristus adalah kasih, kasih adalah Kristus, maka sangat tidak dimungkinkan Anda akan memproduksi kata-kata kutuk dalam keluarga Anda. Oh ya, itu semua dimulai dari hubungan pasangan loh. Oh ingat kan, bahwa hanya dalam hubungan pernikahan itu kita covenant dengan kasih Kristus. Nah kalau saya tidak deliver kasih Kristus pada pasangan saya, maka pasti pada anak-anak saya akan deliver hal-hal di luar kasih Kristus. Walaupun itu dengan maksud mendidik. Berapa banyak kita yang excuse kata-kata sia-sia kita. Dengan excuse apa? Mendidik pak. Habis dia kepala batu. Habis dia sih begini, begitu, makanya. Ya kan? Tapi saudara, setiap kali saudara kasar dengan anak saudara, sebenarnya itu pantulan dari bagaimana saudara dengan pasangan saudara. Oh saya nggak pukul pasangan saya hidupnya nggak kayak siapa kejora-kejora itu, enggak. Saya baik-baik aja dengan pasangan. Bukan saudara, saudara perhatikan lagi, apakah saudara mengasihi pasangan Anda dengan level kasih Kristus? Kalau saudara mengasihi dengan level kasih Kristus, maka yang paling sederhana adalah lihat apa yang saudara deliver pada anak-anak Anda. Apa yang Anda deliver pada anak-anak Anda, itu sebenarnya manifestasi dari bagaimana Anda dengan pasangan Anda. Wow. Wow. Lihat perjalanannya itu. Kalau saudara dipengaruhi oleh kasih Kristus, itu pengaruhnya kemana-mana. Saudara mempengaruhi kemana-mana. Itu saudara mempengaruhi kemana-mana. Ingat kisah Ismail enggak? Ismail itu disebut keledai liar. Lakunya seperti keledai liar. Mengapa Ismail? Lihat hubungan orang tuanya. Lihat hubungan Abram, waktu itu masih Abram, dengan Hagar, mamanya Ismail. Hagar itu memang hadir bukan untuk dicintai. Hagar itu cuma solusi supaya Abram punya keturunan. Jadi bukan untuk dicintai. Lalu kemudian apa yang terjadi pada Ismail? Ismail harus diusir. Ismail diusir itu karena apa? Karena kemudian Sarah lihat dia mempermain-mainkan Ishak. Kalau dalam Alkitab bahasa Indonesia kita memang tidak ditulis mempermainkan. Kalau dalam Alkitab bahasa Indonesia kita itu ditulis sedang bermain-main. Padahal kalau dalam terjemahan bahasa Inggris saja itu sudah dipakai kata mocking. Mocking itu berarti mempermain-mainkan. Jadi Sarah melihat Ismail sedang mempermain-mainkan Ishak.
Sarah dongkol. Sarah bilang anak itu tidak boleh di situ. Kemudian diusirlah dia. Abram kemudian menyuruh Hagar pergi dengan Ismail. Ismail kemudian berlaku seperti keledai liar. Itu sudah dibilang. Mengapa dia berlaku seperti keledai liar? Lihat hubungan papa mamanya. Ya kan? Lihat hubungan papa mamanya. Lihat hubungan papa mamanya. Yang saya mau katakan kepada saudara begini. Hati-hati mengelola hubungan kasih kita. Harus punya kesadaran tentang kasih Kristus dalam hidup kita. Kalau kita punya kesadaran, kalau kita punya kesadaran pada kasih Kristus, maka saudara akan melihat bahwa semua tindakan saudara itu akan dilakukan dengan presisi yang tepat di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, saya akan kemudian pelan-pelan menutup ini dengan membuka kisah di Yohanes pasal 13. Nah, Yohanes pasal 13 itu adalah kisah tentang Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Nah, ini Yesus sebelum mau mati. Sebelum mau mati, Yesus kemudian mengadakan perjamuan dengan murid-muridnya. Di dalam perjamuan itu, kemudian Yesus itu mendemonstrasikan sebuah tindakan yang menurut hukum Yahudi itu tidak mungkin dilakukan oleh seorang yang menyebut dirinya rabi. Karena seorang rabi itu harus dilayani. Memang Tuhan Yesus sebagai rabi itu melakukan hal-hal yang tidak semestinya dilakukan oleh ukuran-ukuran rabi buat orang Yahudi. Sebagai contoh, Tuhan Yesus itu datang dan memanggil murid-murid. Padahal kalau sistem kerabian itu, mestinya murid-murid yang datang cari guru. Mestinya murid yang pilih gurunya. Oh, tolong muridkan saya. Mestinya begitu. Tapi Yesus tidak. Yesus datengin orangnya terus bilang begini, ikutlah aku. Gitu dia. Nah, itu sebenarnya tidak sesuai dengan budaya yang harusnya rabi-rabi itu lakukan. Nah, kemudian rabi itu harus menerima pelayanan. Tapi kemudian Yesus mendemonstrasikan hal yang di luar akal. Mari kita buka Yohanes pasal 13. Di Yohanes pasal 13 itu, saya akan menunjukkan sebuah statement yang mendasari, yang kira-kira kita dapat gambarkan sebagai dasar dari Tuhan Yesus melakukan tindakan yang revolusioner ini. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Jadi dia mau mati. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengetahui dia. Nah, mari perhatikan baik ayat 3. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Baru ayat 4. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Kalau saudara dipengaruhi oleh kasih, maka saudara akan mempengaruhi dengan kasih. Bagaimana dasar pemikiran kita mempengaruhi dengan kasih? Dasar pemikirannya itu ayat 3. Motivasinya itu ayat 3. Nah, apa ayat 3? Ayat 3 dikatakan, Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Ada dua hal yang menjadi landasan tindakan kasih kita. Yang pertama adalah, seperti Yesus, kita harusnya menyadari bahwa segala sesuatu telah dilepaskan Bapa bagi kita. Yesus telah diserahkan segala sesuatu kepada Bapaknya.
Nah, kita yang beriman kepada Yesus otomatis ketiban apa? Ketiban segala sesuatu yang ada dalam Yesus. Segala sesuatu ini menggambarkan begini Pak Bu, bahwa Anda dan saya tidak kekurangan. Amin. Tidak akan pernah kekurangan. Makanya kekurangan di sini bukan cuma bicara duit, bukan bicara materi, tapi kekurangan di sini adalah kekurangan kasih. Kita tidak akan pernah kekurangan kasih. Kita tidak akan pernah harus mengasihani diri sendiri. Karena apa? Karena kita telah menerima segala sesuatu dari Yesus. Yang pertama adalah fakta bahwa saya dan saudara telah menerima segala sesuatu. Amin. Di dalam saudara ada segala sesuatu. Halo. Di dalam Anda ada segala sesuatu. You name it. Ada semuanya. Ada semuanya. Kenapa bisa di dalam saya ada segala sesuatu? Loh, Tuhan Yesus mengasihi Anda. Begitu Anda tahu Anda dikasihi, wah, Anda punya segalanya, saudara. Amin. Kalau Anda tahu Anda dikasihi, Anda punya segalanya. Anda punya segalanya. Saya pernah ketemu dengan anak orang kaya. Anak muda. Papa mamanya kaya sekali. Papanya itu kaya, mamanya juga kaya. Kaya dari keturunan per keturunan. Tapi anak ini selalu merasa orang tuanya itu tidak mengasihi dia. Kalau dalam penglihatan saya, penglihatan manusia saya merasa bahwa sudah dikasihi anak ini. Wah, kebutuhannya apa segala macam, semua ya oke aja. Tapi waktu dia ketemu saya, akhirnya ketemu saya terus. Terus dia ngomong begini sama saya. Kak, saya merasa kalau ketemu kakak itu, saya betul-betul kayak full gitu. Kayak merasa saya utuh. Loh, utuh dari mana? Kita cuma duduk-duduk, nongkrong, cerita-cerita, ngobrol-ngobrol. Ya memang saya ngobrolin firman Tuhan, saya tidak akan ngobrol yang lain. Terus dia bilang, saya merasa utuh kalau dengan kakak. Loh, utuhnya kenapa? Dia ngomong begini. Tidak tahu, karena saya merasa saya dikasihi. Saya dikasihi, saya didengar, pendapat saya ingin diketahui, kakak ingin mengetahui pendapat saya. Saya nggak dapat itu di rumah. Saya kaget. Oh, ternyata kebutuhan manusia, akhirnya saya mengerti. Manusia itu butuh untuk otentik. Butuh untuk dianggap utuh, dianggap ada. Kalau manusia dianggap ada, yang lain lewat. Yang lain lewat, yang penting dianggap. Yang penting dihargai. Nah, saya kemudian tahu bahwa dihargai itu adalah kekayaan hakiki manusia. Amin. Oh ya, mengapa sekarang ada ribut-ribut hak cipta? Lagu rohani juga ada hak cipta. Kenapa? Karena manusia ingin dihargai. Manusia pengen banget dihargai. Terserah manusia pengen apa aja, tapi di ujung-ujungnya mereka ingin dihargai. Mereka sangat ingin dihargai. Nah, mari saya beritahu pada saudara, dihargai itu segala sesuatu. Nah, mari saya beritahu, segala sesuatu itu ada dalam Yesus. Dan Yesus telah melepaskan itu bagi Anda. Wow, ada dalam Anda ini, ada. Segala sesuatu. Baru motivasi yang kedua adalah apa? Motivasi yang kedua adalah ini. Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Artinya apa? Saya punya segala sesuatu dari Yesus. Saya datang dan berasal dari Yesus. Kalaupun nanti saya kembali, saya kembalinya kepada Yesus. Itu bicara apa? Bicara kepastian hidup. Bahwa motivasi kita melepaskan kasih karena kita tahu kita punya kepastian hidup. Seberapa banyak dari saudara yang masih yakin dan percaya bahwa saudara punya kepastian hidup? Punya? Harusnya dengan yakin bilang punya. Kalau orang tanya pada saudara, apakah saudara selamat? Iya. Saudara punya kepastian hidup. Karena yang mengasihi saudara itu mengasihi dengan segala sesuatu. Wow. Lihat ini ya.
Ketika dua hal ini nampol, lihat apa tindakan Yesus. Langsung Yesus bilang, lalu bangunlah dia. Bangunlah Yesus, ayat 4. Bangunlah Yesus. Ketika dua kesadaran ini menjadi dasar dalam kehidupan saudara, maka apa yang saudara lakukan? Saudara bangkit. Wah, heroik sekali ya kata bangkit. Wih, bangkit men. Bangkit. Tapi lihat, dia bangkit untuk apa? Bangkit untuk menanggalkan segala sesuatu. Ternyata saudara, waktu kita mempengaruhi orang dalam kasih, yang pertama kita pasti bangkit. Bangkit dari segala keterpurukan kita, bangkit dari segala tekanan hidup kita, bangkit dari segala ikatan kita. Kita bangkit. Tapi begitu kita bangkit, apa yang kita lakukan? Kita menanggalkan segala sesuatu. Wah. Apa seperti itu kita mengasihi? Iya Pak Bu. Seperti itu kita mengasihi. Bukankah kalau Anda mengasihi pasangan Anda harus menanggalkan segala sesuatu? Oh sekarang kan tidak. Sekarang orang menikah kan ada perjanjian pranikah. Begitu Anda bangkit, Anda menanggalkan segala sesuatu. Menanggalkan segala sesuatu. Setelah Anda menanggalkan segala, lihat ini pengaruh kasih ya, pengaruh kasih. Bangkit, tanggalkan segala sesuatu. Setelah tanggalkan segala sesuatu, apa yang kamu ambil? Mengambil sehelai kain, mengikatkan pada pinggangnya. Lalu apa? Berlutut. Setelah kamu menanggalkan segala sesuatu, apa yang kamu lakukan? Berlutut. Berlutut dan mulai mengasihi sesamamu. Bagaimana kamu mengasihi sesamamu? Pak Bu, menurut teladan Yesus, untuk mengasihi sesama kita, kita harus mengasihinya dalam posisi merendah, berlutut. Alkitab kasih tahu, Yesus berlutut. Yesus berlutut dengan kain dan air dibasi. Dengan berlutut itu, dia datangi murid-muridnya. Yesus sama sekali tidak pernah berdiri ketika membasuh kaki murid-muridnya. Dia berjalan sambil berlutut dan membersihkan. Setelah itu berlutut, setelah berlutut apa? Setelah kamu berlutut, yang kamu temui adalah apa? Bukan wajah, tapi kaki sesamamu. Halo? Yesus berlutut dan dia menemui kaki murid-muridnya. Kaki, apa itu kaki Pak Bu? Kaki itu adalah bagian yang paling hina dari sesamamu. Itulah yang pertama kali kamu temui ketika kamu berkomitmen mengasihinya. Kamu bahkan tidak berdiri dari situ, kamu berlutut. Ternyata mengasihi itu Pak Bu, berlutut dan menemui kaki sesamamu. Wah Pak, gak segitu-gitunya juga kali. Tapi Yesus memberi teladan. Waktu dia mengasihi, dia berlutut dan menemui kaki. Ternyata Pak Bu, waktu kita mengasihi, yang kita temui itu kaki. Menemui kaki itu berarti apa Pak Bu? Ada kesiapan dari diri kita untuk diinjak-injak. Oh ya, ada kesiapan dari kita untuk ditekan. Ada kesiapan dari kita untuk dilukai. Tapi kita tahu kita nggak bakal terluka. Karena apa? Saya punya segala sesuatu. Nah kita ini selalu terkonsentrasi pada berlututnya tadi. Aduh berat Pak berlutut. Berat Pak ketemu kaki. Hei, kamu lakukan itu karena kamu punya otoritas. Otoritas apa? Segala sesuatu ada dalam dirimu. Wow. Saya tutup dengan cerita ini. Ketika Daud itu dikudeta oleh anaknya Absalom, Daud itu melarikan diri.
Daud melarikan diri dari Yerusalem. Waduh, itu sesuatu yang berat. Dikudeta sama anak sendiri. Dia melarikan diri dari Yerusalem. Dalam perjalanan dia melarikan diri dari Yerusalem, keluarlah seorang yang bernama Simei bin Gera. Nanti saudara bacalah kisahnya ya. Keluarlah seorang yang bernama Simei bin Gera. Simei bin Gera ini adalah masih kerabat keluarga dari Raja Saul almarhum. Jadi waktu Simei bin Gera melihat bahwa Daud dikudeta oleh anaknya sendiri, Simei datang keluar. Simei keluar dari rumah dan dia mulai kutuki Daud. Saudara tahu dia bilang apa? Dia bilang gini, "Oh, sekarang waktunya keadilan Tuhan datang. Hei kamu penumpah darah, kamu yang suka menumpahkan darah orang tidak bersalah, sekarang Tuhan balas loh, rasain loh, tobat, itulah kamu." Begini begitu dikata-katain saudara. Alkitab tidak tulis Daud itu hanya dikatain. Alkitab tulis Simei itu mengutuki Daud sambil melempar-lemparkan batu. Aduh. Di samping-sampingnya Daud itu ada pengawal-pengawalnya Daud. Wah, pengawal-pengawalnya Daud kan sangar-sangar. Sangar cuy. Wah, begitu pengawalnya Daud lihat itu, pengawalnya Daud ngomong begini, "Bos, kita gerek aja nih orang nih, kurang ajar banget mulutnya, songong banget, pokoknya kita gerek aja lah." Terus Daud ngomong begini, ini coba lihat kalau kasih ya. Ini sebenarnya Daud sedang menemui kaki Simei bin Gera. Daud ngomong begini, "Hei, apa urusanku dengan kamu, hai anak-anak Abisai? Apa urus anak-anak Seruya? Hai anak-anak Seruya, apa urusanku dengan kamu? Biarkanlah dia mengutuk." Terus Daud ngomong begini, ini saya terjemahkan bebas saja. Daud ngomong begini, siapa tahu dia sedang mengucapkan apa yang Tuhan firmankan kepada dia, walaupun itu berupa kutuk. Siapa tahu Tuhan sedang berfirman kepada dia, kutukilah Daud. Jadi gak apa-apa, biarin aja dia kutuk. Siapa tahu memang Tuhan berfirman, kutukilah Daud. Itu bagaimana itu? Cara berpikir seperti itu. Dan Daud tetap membiarkan dirinya dilemparin batu sama Simei sepanjang perjalanan. Apa itu? Daud sedang menemui kaki Simei bin Gera. Dan Daud meletakkan keadilan kepada Tuhan dan bilang, itu secara umum sebenarnya Daud mau bilang gini, dia punya segala sesuatu. Amin. Daud itu firm sekali, dia punya segala sesuatu. Makanya dia sebut dalam Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Wah, itu statement yang luar biasa. Jika Tuhan adalah gembala saya, maka saya tidak mungkin kekurangan. Makanya sekalipun orang ngomongin Daud, lo kurang, lo kurang, lo kurang, dia nggak pusing karena dia punya keyakinan yang sangat teguh. Kalau masih Tuhan yang menggembalakan saya, maka saya pasti tidak akan kekurangan. Even orang ngomong, lu kurang, lu begini, lu begitu. Enggak, saya nggak akan kekurangan. Saya nggak akan kekurangan karena apa? Masih Tuhan kok gembala saya masih memberi diri digembalakan oleh Tuhan. Masih Tuhan gembala saya. Kalau kita mengasihi Pak Bu, seperti itulah permainannya. Yesus, dia datang temui kakimu. Maukah kamu mengasihi sesamamu sama seperti Yesus mengasihimu? Dengan cara apa? Kamu nggak dituntut harus mati di kayu salib Pak Bu. Kamu cuma diajar Yesus begini, temuin kaki sesamamu. Temuin kaki sesamamu. Berlutut, temuin kaki istrimu. Temuin kaki suamimu. Ah bosen Pak, nggak berubah. Temuin kakinya. Temuin kaki anak-anakmu. Gak usah mulai yang jauh-jauh dulu lah. Temuin kaki keluargamu. Temuin dia. Nyatakan kasih Kristus di situ. Karena itulah yang dilakukan Kristus pada dirimu. Ingat, semua kamu lakukan karena kamu tahu di dalam Kristus saya telah memiliki segala sesuatu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Haleluya. Haleluya.
Saya selesai. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu kayaknya masih ada di awan-awan. Sekarang balik kiri kanan. Katakan, apalagi kalau suami istri, pegang tangan pasanganmu dan bilang, saya mau belajar mengasihimu seperti Yesus mengasihiku. Haleluya, haleluya. Wow. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam sorga, kami bersyukur kepadamu untuk kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Kami sungguh-sungguh berdoa agar kami belajar untuk mengasihi sama seperti Kristus mengasihi. Membicarakan kasih itu memang, dulu orang berkata bahwa membicarakan kasih itu mudah Tuhan. Tapi hamba harus akui, 27 tahun hamba jadi hamba Tuhan. Hamba mulai merasakan bahwa membicarakan kasih itu tidak semudah apa yang orang katakan. Tidaklah mudah. Sebab hamba kemudian mengetahui bahwa kasih itu melebihi kami ya Tuhan. Kasih itu melebihi perasaan. Kasih itu benar-benar karena hanya melihat Kristus. Kalau kami mengalami Kristus setiap hari, maka kasih itu pasti akan bermanifestasi. Oleh sebab itu hamba berdoa pada malam hari ini, kiranya semua jemaatmu yang hadir pada malam hari ini, bahkan yang menonton lewat streaming, hamba berdoa agar mereka mengalami Kristus lebih dan lebih lagi. Mereka mengalami Kristus lebih dan lebih lagi. Ketika mereka mengalami Kristus, mereka mengalami kasih. Ketika mereka mengalami kasih, mereka menemukan fakta bahwa kasih itu mengerjakan segala sesuatu dalam mereka. Sesuatu yang tidak pernah dipikirkan, tidak pernah ada dalam hasrat hati manusia, tidak pernah ada dalam pikiran, tetapi itu dikerjakan dengan sempurna dalam kehidupan kami. Ajar kami ya Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang yang dengan sangat natural mempengaruhi orang lain. Kami percaya Tuhan, pengaruh yang paling kuat dalam iman kekristenan kami adalah kasih itu sendiri. Karena kasih itu adalah pribadi-Mu ya Tuhan. Itulah pengaruh yang paling diinginkan oleh dunia ini ya Bapak. Alkitab berkata dalam Roma pasal 8, dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Kami tahu Tuhan, saat anak-anak Allah dinyatakan itu, yang dinantikan oleh seluruh makhluk itu, sebenarnya yang dinantikan itu adalah anak-anak Allah yang penuh dengan kasih Kristus. Ketika mereka menyatakan kasih Kristus, mereka sebenarnya sedang mengenyangkan dunia ini. Mereka sebenarnya sedang membuat dunia ini lepas dari dahaga. Karena itulah yang dilaparkan dan dihauskan oleh dunia ini, kasih. Tuhan, tolong kami ya Tuhan, untuk menjadi jembatan-jembatan yang mempertemukan orang dengan kasih yang sejati. Untuk itu, biarlah kami selalu hidup di dalam kasih-Mu. Biarlah kami selalu mengalami Engkau. Hamba berdoa Tuhan, bangunlah jemaat-Mu di tempat ini sebagai pribadi-pribadi yang bertekad untuk selalu hidup mengalami Tuhan dari hari ke hari.